Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya nih untuk sahabat Islami, sahabat Assalam semua yang ada di rumah dan mungkin juga sedang ada di kantor nih hari ini. Bertemu lagi bersama saya Tina Lesmanawati. Saya berasal dari unit TK Salam, biasanya dipanggil dengan Miss Tina. Alhamdulillah kita sudah berada bersama-sama di kegiatan atau di acara Bincang Sehat Islami dengan mengambil judul Hidup Sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk satu jam ke depan kita akan bersama-sama bersama narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Yane Kholida, ACP, CHT, CI, CET. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membawakan terlebih dahulu apa saja sih kesibukan beliau selama ini. Beliau adalah founder di Assalam Acupuncture Healthcare Bandung, kemudian di Medical Consultant Yayasan Assalam Bandung, praktisi hipnoterapi klinis dan akupuntur medis, juga praktisi kesehatan mental dan titik meridian akupuntur. Baik, Assalamualaikum Dr. Yane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Tina. Apa kabarnya nih dokter hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat banget ya siang hari ini menemani semua sahabat Islami, sahabat Assalam yang sedang mengikuti acara kita pada hari ini ya, Dokter Yane. Semoga Dokter Yane juga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Baik, dokter, ini judulnya udah menarik banget sih kalau menurut Miss Tina ya, yaitu Hidup Sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa sih dok, kalau boleh digambarkan? Oke, ya sebelum kita ngebahas tentang hidup sehat ala Rasulullah, kita bahas dulu tentang ada telepon. Kita bahas dulu pengertian dari hidup sehat dulu mungkin ya, Miss Tina ya. Iya. Jadi pengertian dari definisi hidup sehat itu kita bagi menjadi 3 ya. Karena dari kedokteran barat, kedokteran timur sebagai saya akupunkturis, dan pendekatan secara islami. Baik. Oke, ya. Mungkin yang pertama dulu ya, Miss Tina ya. Apa tadi? Kedokteran barat ya. Oke, ya. Kedokteran barat. Betul. Sehat itu adalah sebuah keadaan yang sempurna ya, antara fisik, mental, dan sosial. Oke. Ya, di mana tidak ada kecacatan atau gangguan tubuh sekitarnya. Oke. Itu adalah dari WHO ya, 2022. Kemudian ada juga pendekatan dari Undang-Undang Kesehatan. Oke. Ya, Undang-Undang Kesehatan nomor 23 1992 bahwa sebuah yang namanya sehat itu ya mestinya sebuah keadaan jasmani dan rohani. Oke. Ya, jadi kalau dari kedokteran barat tadi fisik dan mental. Ya. Kalau di Undang-Undang Kesehatan adalah fisik dan rohani, fisik dan ini ya rohani, batin dan fisik ya, seperti itu. Oke. Kemudian tidak terganggu masalah sosialnya. Jadi sehat itu di Undang-Undang Kesehatan yaitu kesehatan secara fisik, rohani, dan sosial. Sosial. Ya. Oke. Jadi sosialnya harus bagus ya. Itu kayaknya mungkin sahabat Islami di rumah, sahabat Assalam di rumah, mungkin saat ini aduh relate banget ya, kayaknya saya jangan-jangan nggak sehat nih. Gimana ya? nih? Iya, nggak sehat nih, ternyata ngurung diri nih ya. Aduh. Nggak mau bersosial nih. Apalagi ya? abis pandemi nih dokter pandemi nih. Ya. Banyak banget pasti PR-nya. Iya gitu. Jadi otomatis itu kira-kira sosialnya baik tidak? Itu belum, artinya di dalam Undang-Undang Kesehatan jika sosialnya atau interpersonal antara satu dengan yang lain, diri kita dengan tetangga atau kepada masyarakat sekitar tidak baik, artinya tidak sehat ya, belum sehat itu sosialnya. Kemudian pendekatan secara kedokteran timur nih, sebagai akupunkturis, kedokteran timur ini mengatakan bahwa yang namanya sehat itu adalah adanya keseimbangan antara fisik tadi ya, fisik dan psikis serta lingkungan. Jadi kalau digambarkan itu seperti segitiga tuh, Miss Tina ya.
segitiga itu berarti atasnya adalah diri kita, Ya. hostnya, kemudian bawahnya adalah lingkungan sekitarnya, kemudian dan fisik dan mentalnya, gitu. Kalau digambarkan seperti itu. Dan ternyata lingkungan ini sangat mempengaruhi, baik dari lingkungan luar maupun lingkungan dari dalam. Ya. Ya, lingkungan dari dalam apa contohnya? Ternyata emosi, marah, Ya. kesal, itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik Betul. di kedokteran timur. Sedangkan lingkungan luarnya yaitu dari paparan panas yang berlebihan itu akan mempengaruhi kesehatan. Kemudian paparan dingin berlebihan Ya. akan mempengaruhi kesehatan. Contohnya paparan dingin terus-menerus mengenai wajah, lama-lama menjadi Bell's palsy itu karena dingin terus-terus ya, kipas atau AC Oh atau iya, istilah ya. itu banyak kejadian ya dok ya? Mm-mm. Betul. Yang kejadian terbaru adalah ibu-ibu karena sering nonton drakor katanya di malam hari. Aduh, favorit aku tuh Oh kalau iya. drakor. Siap deh, tadi udah kedokteran barat, kedokteran timur. Nah sekarang untuk pendekatan islami sendiri nih dok, gimana dok? Oke, ya. Pendekatan Islami sendiri kita buka beberapa hadis riwayat Bukhari dan Tabrani. Jadi yang namanya sehat itu yaitu keafiatan. Afia. Ya, jadi kita suka ini ya, sehat walafiat gitu, betul nggak? Betul. Jadi ternyata di agama kita itu, di Islam itu yang namanya sehat itu adalah keafiatan. Oke, Apa boleh, keafiatan itu? ya boleh dijelaskan lebih lanjut? Keafiatan itu ternyata di hadis riwayat Bukhari itu dan Tabrani itu mengatakan ada cerita bahwa paman Rasulullah, Abbas ya, meminta Rasulullah untuk mendoakannya. Ya. Rasulullah hanya berkata bahwa mintalah kepada Allah kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi yang namanya keafiatan yaitu keselamatan Dunia dan akhirat. Yang itu ya. Oke. Apa sih keselamatan dunia dan akhirat? Yang pastinya kalau keselamatan dunia itu keselamatan dari penyakit, betul? Betul. Keselamatan dari fitnah, ya, Betul. fitnah sekitar. Kemudian keselamatan dari lingkungan-lingkungan yang negatif, Ya. betul? Karena Betul. lingkungan negatif akan mempengaruhi ke kesehatan jiwa. Kalau anak sekarang atau orang-orang sekarang tuh bilangnya toksik dok. Oke, benar. Orang-orang toksik katanya tuh yang kayak gitu. Ya, betul. Jadi benar-benar di agama Islam juga artinya kita harus dalam lingkungan yang sehat, yang positif, betul? Itu seperti itu. Dan keafiatan lain yaitu selain selamat dunia yaitu selamat akhirat. Itu pasti ya tujuan kita ya, Justina ya. Betul sekali. Iya. Wah, ini sudah dijelaskan mengenai 3 ya, Dok ya, dari sudut pandangnya itu sendiri. Nah, dari definisi sehat itu terutama yang dari pendekatan secara Islami tadi nih. Sina ingin tahu lebih lanjut, adakah hubungannya dengan tema kita kali ini nih, yaitu hidup sehat ala Rasulullah SAW, seperti apa nih hubungannya? Masya Allah, pertanyaan luar biasa sekali. Pertanyaan luar biasa dari tadi definisi secara Islami Ya. dengan hidup sehat ala Rasulullah SAW. Jadi ternyata hubungannya sangat erat sekali ya. Seperti kita tahu Rasulullah adalah figur teladan kita, ya, imam yang terbaik dan contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk as-sunnah wal jamaah tentunya ya. Yang maka dari itu kita apa yang menjadikan contoh Rasulullah ternyata kita lihat dari deskripsi atau definisi tadi kedokteran Barat dan Timur Ya. dan kemudian Islami. Betul. Ternyata Rasulullah juga tidak jauh dari 3 aspek tadi, ya, yaitu hidup dengan pola pikir yang Sehat. Betul. ya. Kemudian yang kedua pola makan ternyata yang baik untuk fisik, betul? Pola pikir untuk mental ya. Betul. Kemudian kalau pola makan untuk fisik, Betul. betul. Dan lingkungan sekitar yang baik, yang positif itu untuk sosialnya, betul? Seperti itu. Dan otomatis Rasulullah tidak jauh dari 3 aspek itu. Ya. Apa sih yang namanya pola pikir atau pola yang ditanamkan oleh Rasulullah selama ini, yaitu ternyata mulailah segala sesuatu dengan basmalah. Oke. Ya, karena dengan basmalah itu meyakinkan bahwa hatinya tenang, kemudian pikirannya hanya berserah pada Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Itu pola pikirnya. Kemudian selain itu apa lagi yang selalu dirutinkan oleh Rasulullah di beberapa hadis, yaitu
selain tadi Tabrani, Bukhari, ada juga Nasai ya kalau nggak salah ya, itu mengatakan bahwa setiap keluar rumah Rasul itu hanya bertawakal kepada Allah dengan membaca apa? Mestinya kalau kita keluar rumah? Oh ini ya, Bismillahirrahmanirrahim bukan? Itu udah masuk Naik kendaraan ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. la haula Wala quwata illa billah. Masya Allah ya. Dengan seperti itu kita hanya memasrahkan hanya kepada Allah. Ya. Ternyata dengan kita mengucapkan Bismillah, kemudian memasrahkan kepada Allah, itu ada hormon yang keluar secara penelitian dari kedokteran barat itu. Wow, misinya Ya? baru tahu loh dok. Betul. Wow, 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 Masya wow, Allah wow. sekali. Jadi pada saat kita bertawakal kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita pasrah hanya kepada Allah, itu ada hormon yang keluar adalah hormon serotonin. Serotonin, oke. Serotonin itu adalah hormon penyeimbang segala hormon yang tidak stabil di tubuh. Oke. Dia keluar dengan mengatakan seperti itu. Wow. Ya. Kemudian apa lagi? Dengan selain tadi basmalah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, yang ketiga adalah Rasulullah itu selalu menanamkan atau mengajar kita untuk selalu husnuzon. Husnuzon, oke. Betul. Apa itu husnuzon mestinya? Mungkin kalau zaman sekarang itu berpikir positif ya. Oke, ya. Jadi berprasangka baik. Berprasangka ya? baik Betul, kepada betul. orang lain. Betul. Jadi husnuzon itu ternyata tidak kepada orang lain saja. Ke diri kita juga ya. Tuh, pertama kita husnuzon kepada Allah dulu. Ya. Betul. Kedua kepada diri kita. Betul. Ketiga baru kepada orang lain. Betul. Karena siapa lagi yang mau percaya sama diri kita sendiri kalau bukan kita ya. Betul sekali. Dok ya. Betul sekali. Betul ya. Messina. Tapi asal jangan overconfident juga. Iya. Betul sekali Messina. Oke. Tadi basmalah, membaca la haula itu ngeluarin serotonin. Kemudian juga berhusnuzon. Wah ada udah 3 nih. Tuh. Masih Belum ada yang lagi lainnya nggak? ya? Masih Belum banyak yang nih. lainnya, masih banyak ya. Siap. Ya, jadi Lanjut lagi paling dok. tidak yang utama adalah 3 tadi ya. Kalau yang lain nanti kita masuk ke perilaku ya, pola perilakunya ya. Siap deh. Wah, ini sih sepertinya infonya sangat berguna banget. Insya Allah. Karena memang kita kan tahu ya memang Rasulullah itu adalah contoh dan teladan kita semua gitu ya. Umat Islam yang ada di dunia ini gitu ya. Seperti apa sih yang tadi dipaparkan oleh Dokter Yana ini? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lagi teladan dari beliau nih, dari Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari itu supaya kita tahu nih caranya untuk hidup sehat ala Rasulullah seperti apa. Ya betul. Jadi tadi setelah kita bahas sedikit ya, kebiasaan sehari-harinya dengan tadi pola pikir 3 macam tadi ya. Contoh kecilnya basmalah, la haula kata Bismillahirrahmanirrahim, la haula kata illa billah. Kemudian yang ketiga adalah husnuzon. Kebiasaan lainnya yang di sehari-hari oleh Rasulullah yaitu menerapkan pola makan. Wah, Tadi pola pikir ya. tadi pola pikir untuk kita. Iya. Kita sekarang adalah pola makan. Pola makan sekarang ya. Dan sehari-hari ya. Nah, pola makannya, masya Allah, Rasulullah itu diceritakan di beberapa hadis bahwa hampir tidak pernah sakit. Hampir tidak pernah sakit. Betul. Kalau kita Hanya di dikit-dikit akhir- flu betul, ya. flu, batuk, Batuk. ya. Belum yang radang-radang. Radang tenggorokan karena kebanyakan goreng-gorengan. Ya betul, di zaman Rasulullah nggak ada goreng-goreng. Gak ada goreng-gorengan ya dulu ya. Ya, jadi sama sekali memang di akhir hayatnya ada kesakitannya, itu pun ada cerita bahwa Rasulullah ada kena racun dan lain-lain itu mah ya, karena ada akibat orang lain. Tapi di kehidupan sehari-harinya masya Allah sekali. Jadi begitu bangun di subuh ya, di subuh di waktu dini hari, Rasulullah itu hanya minum air yang suhunya Arabia ya. Seperti apa tuh dok kalau Ya, boleh jadi di suhu kamar sebenarnya, suhu nggak kamar. dingin, Siap. nggak terlalu panas, jadi hangat ya. Kalau Hangat, di Arab tuh ya hangat. Oke. Dengan madu. Madu. Jadi begitu bangun tidur Rasulullah itu minum air hangat, bukan air loh ya, air yang suhu kamar dengan madu. Itu bangun tidur seperti itu. Kemudian setelah sholat, kemudian setelah subuh dan lain-lain menjelang duha, nah Rasulullah baru sarapan. Nah ini baru namanya sarapan. Oke. Kalau Miss Tina sarapannya sama apa ya? Tergantung sih dok, moodnya apa. Ya, jadi Rasulullah itu luar biasa. Dia sarapan hanya dengan 7 butir Kurma. kurma. Coba. Wow, Miss Tina. oke. Jadi dengan sesuai sunnah ya.
dan memang Allah juga menyukai angka 7 dan Rasulullah pun memakan kurma ajwa biasanya ya, ajwa. Di beberapa kitab dan beberapa hadis ajwa 7 butir. Ya, dengan 7 butir ajwa itu sudah memenuhi karbohidratnya. Karbohidratnya juga bukan karbohidrat tinggi, dia karbohidrat kompleks ya sifatnya. Bukan glukosa tapi fruktosa. Jadi yang nggak akan tiba-tiba menjadi badan kita melar gitu ya dok ya. Ini karena di kurma itu luar biasa khasiatnya, kandungannya selain dia mengandung karbohidrat kompleks, dia mengandung fruktosa, bukan glukosa, kemudian mineral dan proteinnya juga ada, walaupun sedikit proteinnya ya, tapi mineralnya dia banyak ya, zinc, kemudian besi dan lain-lainnya juga ada seperti itu. Nah itu adalah di jam duha. Duha ya. Duha panjang ya, antara jam 8 sampai jam 10 kurang lebih ya. Jadi bisa jam berapa aja saat Rasulullah itu apa namanya? Sarapan. Ya betul, sarapannya. Oke. Nah, setelah sarapan makan siang makan siang. Nah ternyata makan siangnya kan nggak kayak kita ya. Kalau kita mungkin nasi ya. Wajib sih kayaknya kalau orang Sunda, apalagi kalau belum makan nasi tuh belum makan. Padahal udah batagor, bakso tahu, mie ayam belum. Jadi kalau Rasulullah malah lebih minim ya kalau siang. Nah dia ternyata siang hari itu dia lebih mengkonsumsi roti justru. Roti. Ya, padahal zaman dulu kan jarang ya. Tapi kenapa roti pada saat itu putrinya itu Fatimah, betul? Begitu mengolah roti tanpa pengawet seperti kita, betul? Kalau kita mungkin pakai pengembang, pakai essence, baking powder dan lain-lain ya. Ini betul-betul diolah dengan tangan anaknya ya, sampai rasanya berubah pun Rasulullah tahu. Karena sempat meneteskan air mata dan lain-lain, dan ternyata makanan yang siang yang dikonsumsi Rasulullah adalah roti. Cukanya bukan cuka seperti kita yang ini, tapi cuka yang memang diasamkan dari buah-buahan. Kemudian dan minyak zaitun. Coba bayangkan. Wah, itu udah. Siangnya makannya itu aja. Itu kandungannya juga sudah bagus ya dok. Betul. Karena itu ada buah-buahan yang ada di Al-Quran juga, salah satunya zaitun ya. Iya betul. Zaitun. Zaitun selain itu dia mengandung omega 8, ya minyak untuk sehat. Dan dia terkandung lemak sehat berupa HDL itu. Jadi HDL-nya ada di situ. Emang nutrisinya ternyata terjaga dan tepat ya. Iya, betul sekali. Baik. Makan siang kalau kita biasanya brunch ya. Breakfast and lunch disatuin ya. Makanya porsinya banyak. Kalau Rasulullah ini sungguh sangat efektif sekali ya dari pola makannya. Setelah itu dok, gimana dok? Nah, kemudian menjelang malam hari, Rasulullah baru mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, kita terbalik ya, Justina ya. Iya betul. Kayaknya kalau makan malam tuh udah kayak hebat makannya. Dan kayak harus semua kok ada di piring kita gitu ya dok. Terus ya. Rata-rata kalau kuliner sama keluarga juga malam ya kita ya. Iya. Dan itu kalau di kita tuh banyak jenisnya dok semua. Iya betul sekali. Betul. Jadi sayur-sayuran itu dikonsumsi di malam hari. Oh begitu. Betul. Wow. Ya, ini sesuai dengan pendekatan tadi ya, hidup sehat atau pola makan sehat menurut Rasulullah yang dilakukannya. Berarti dalam satu hari ini asupan yang kita harus penuhi untuk tubuh kita, kalau kita mengikuti pola makan Rasulullah itu sebenarnya sudah tercukupi ya dok ya? Betul sekali. Dari karbohidratnya, ada kompleksnya di pagi hari. Betul, mineralnya vitamin juga tentu saja dengan madu itu dan kurma betul-betul memberikan efek yang berbeda ya kepada tubuh kita ya. Mungkin bisa dipraktekkan nih di zaman kita. Oke, bisa nggak kira-kira ya di zaman now ya? Zaman now sih kayaknya mungkin ya. Sekarang kan kita banyak tuh yang ada puasa juga tuh dok. Terus mengurangi asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin bisa nih untuk mempraktekkan beberapa langkah yang dilakukan oleh Rasulullah kita semasa hidupnya ya. Iya, ini sangat bisa dilakukan. Kita coba bersama-sama. Baik, sudah terjawab nih mengenai caranya kayak gimana. Nah, kita lanjut lagi ke yang pertama tadi kan Miss Tina menarik banget untuk mengetahui pola pikir nih, Dok. Yang salah satunya adalah husnuzon zaman sekarang ya. Belum apa-apa udah punya pikiran negatif gitu kan, jangan-jangan gitu kan. Udah kurang sehat gitu, Dok. Nah, gimana sih, Dok?
apakah husnuzon itu sama dengan positive thinking dan efeknya atau pengaruhnya kepada tubuh kita tuh seperti apa sih, Dok? Ya, betul sekali. Ya, pertanyaan yang luar biasa ya, Mistina ya. Jadi husnuzon sama tidak dengan positive thinking ya. Jadi memang husnuzon itu kan artinya berprasangka baik. Husnuzon itu adalah berprasangka yang positif. Ya, oh berprasangka. Kemudian husnuzon itu adalah prasangka yang bagus-bagus semuanya. Ya. Betul? Ya. Beda sebaliknya yang negatif ya. Artinya kalau negatif kan apa namanya? Udah jangan-jangan, itu jangan-jangan. Kalau di pendekatan di kedokteran barat atau secara hipnoterapi atau hipnosis itu pada saat kita mengatakan jangan, tidak, itu akan mempengaruhi ke diri kita. Ya. Kemudian akan memblok pikiran bawah sadarnya ya. Oke. Bahkan pada saat kita melarang jangan misalnya tidak boleh, pikiran bawah sadar akan melawan dan akan melakukan yang kita larang. Betul? Malah jadi seperti kata kunci ya, Dok. Nah, sebenarnya jangan-jangan dia makin kita ingin, Iya, semakin kita ingin menggali, betul? Iya, Nah, ada beberapa juga pada saat kita ada marah, ketakutan, kemudian sedih, akan terbuka tuh pintu di pikiran bawah sadar kita dan menerima semua hal-hal yang negatif masuk ke tubuh kita, betul? Betul. Termasuk pada saat seperti itu pun ada beberapa hadis mengatakan bahwa jin dan setan itu masuk pada saat kita 3 emosi tadi, marah, sedih, dan apa? Satu lagi tadi? Marah, sedih, dan cemas ya. Cemas, ya, oke. Cemas. Jadi jangan-jangan ini, jangan-jangan. Oh ya, itu. cemas tadi ya. Ya, Jangan-jangan nih, jangan-jangan nih. Ya, jadi semakin dia ada pikiran negatif itu masuk, dia akan muncul hormon stres. Stres. Hormon stres itu adalah kortisol. Kortisol. Jadi tadi itu kebalikan dari serotonin ya? Betul. Kortisol itu hormon stres yang Iya. terus menerus. Hormon stres yang patologik ya, yang berefek penyakit ya. Nah, itu kortisol yang makin lama kortisol itu muncul akan menekan denyut jantung. Ya. Wow, ternyata Jantung jadi efeknya deg-degan, ya. efeknya sangat Sangat masif luar biasa. ya. Kita terus-terusan negatif thinking, kemudian tadi Cemas, dan sedih, marah, kesal betul. gitu, itu akan terus masuk ke mempengaruhi jantung. Jadi jantung kemana? Nanti ke lambung, asam lambung tinggi ya, muncullah penyakit-penyakit seperti GERD ya. Lagi Pernah musim. dengar GERD ya, gastroenterological reflux Iya, ya, disease betul. ya. Jadi asam lambung yang naik ke atas seperti itu. Kalau ditanya kenapa GERD? Pasti psikosomatis ya. Oh, itu Jadi dari penyakit psikosomatis. Aduh, sangat harus dihindari ya, Dok ya. Jadi kita harus selalu husnuzon, apapun yang terjadi husnuzon dulu. Betul sekali. Kuncinya satu, husnuzon Dan dulu positive aja. thinking, ya. Mungkin tabayun ya, bertanya mungkin kalau kita Betul. tidak tahu gitu, jangan bagus. berprasangka buruk. Betul. Karena memang ketika kita berprasangka buruk tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya akan terus membuat kita bertanya-tanya dan tidak selesai gitu. Ya, Masya Allah. Wow, dan ini Betul akan sekali, Justina. betul, ini akan sangat mempengaruhi tubuh kita juga ya, Dok ya. Betul sekali, betul. Dari jantung lari ke organ yang lain gitu organ kan. lainnya penting kan, belum hati, rasa kesal, Betul. terus menerus sedih jadi ke paru-paru juga. Waduh, itu udah deh efeknya sungguh itu ya, tidak baik untuk tubuh kita ya, Dok ya. Betul sekali, jadi sangat berefek. Jadi lebih baik kita husnuzon. Husnuzon. Kita diserempet tiba-tiba nih, Mistina di kendaraan gitu ya, husnuzon aja, kebelet pipis mungkin gitu ya. Tapi kan refleks kadang kita kalau lagi memang tidak dalam keadaan baik ya, ada apa nih gitu ya. Langsung kesel ya, Kenapa sih? marah-marah. Iya, Turun buru-buru banget sih. Ya itu tidak mudah, Betul. tapi semuanya bisa. Insya Allah. Kalau kita berusaha untuk mengikuti teladan dari Rasulullah ya. Betul sekali ya. Sip, wah. Insya Allah. Hari ini sungguh Mistina banyak sekali nih pembelajaran nih sahabat Assalam juga sahabat Islami. Mungkin jika ingin ada pertanyaan boleh diketikkan di chat YouTube channel kita nih di Assalam TV ID, dan juga boleh untuk melihat video-video lainnya, konten-konten Islami. Insya Allah mudah-mudahan menginspirasi dan juga bisa menjadi tontonan untuk seluruh keluarga di rumah. Baik, Dok, kita lanjut lagi nih. Mistina masih kepo, masih penasaran. Cara sehat Rasulullah itu melalui pola makan yang tadi ya. Tadi pola pikir sudah dijelaskan, pola makan juga sudah dijelaskan. Nah,
makanan itu sendiri. Kita harus memilih makanan tuh yang seperti apa sih, Dok? Apakah makanan yang halal aja udah cukup atau mungkin ada yang lainnya lagi nih? Karena kan memang kita harus mendapatkan rezeki itu kita harus cari dengan yang halal ya. Betul Makanan sekali. pun kita harus yang halal, tetapi apakah ada yang lebih dari yang halal supaya kita mendapatkan efek yang positif di tubuh kita? Oke, Masya Allah. Bagus pertanyaannya ya, Mas Tina ya. Jadi kita kembali lagi ke cara Rasulullah pola makannya ya. Paling tidak dari tadi 4 kali waktu makan Rasulullah itu ternyata tidak halal saja yang harus kita tanamkan dalam keseharian kita di zaman now ya. Kan kalau Rasulullah beda ya zaman now itu. Itu selain halal kita harus makan makanan yang baik. Baik, betul. Ya, halal dan toyib. Ya. Nah, seperti apa sih, Dok, yang baik itu? yang baik itu contohnya pada saat kita makan, contoh nih, Miss Tina ada undangan nih. Undangan itu kan main course-nya banyak tuh. Iya, Dok, segala jenis protein hadir. Mari kita ambil semua atau bagaimana nih? Coba. Pertanyaan yang bagus. Apa kita ambil semua nih proteinnya? Dari daging yang merah, ikan, ayam, apa diambil semua atau gimana? Jadi ternyata Rasulullah menyarankan pada saat kita makan satu protein, cukup satu protein saja. Satu jenis saja. Satu jenis saja. Siap. Ya, jadi kalau sudah ayam, jangan ada daging nyobian we anakna ayam cenah gitu. Telur Ya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa protein yang lebih dari satu. Ternyata. Dihindari ya. Betul, jadi pilih hanya salah satu pilih saja. salah satu. Ternyata dengan kita mengkonsumsi lebih dari satu protein, itu akan memunculkan lemak yang tidak sehat di dalam tubuh. Oke. Terutama kolesterol, ya, dan LDL. Apa tuh? Itu lemak LDL? sehat, lemak jahat. LDL. Itu Oke. ya. Jadi itu adalah lemak jahat, di mana pada saat kita makan lebih dari satu protein, dia akan muncul lemak jahat itu. Malah tidak bermanfaat sama sekali ya. Makin lama terus kita makan seperti itu, kolesterol berlebihan, menjadi penyakit jantung koroner jadinya kan. Ke jantung kita lagi, ke organ kita yang lainnya lagi merembet kembali. Seperti itu ya. Oke, dokter. Tadi halalan toiban, jadi sahabat Assalam juga sahabat Islami di rumah. Ternyata selain makanan yang halal yang harus kita sajikan di ruang keluarga kita nih, ternyata kita juga harus memberikan makanan yang toyib atau yang baik. Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Dokter Yana, yaitu makanan kalau bisa jika proteinnya banyak, pilih salah satu saja. Betul. Selanjutnya apa nih, Dok? Nah, apalagi nih contohnya? Selain protein juga kita kan biasanya karbohidrat ya. Karbohidrat. Tadi dicontohkan oleh Rasulullah karbohidrat mungkin mencari karbohidrat yang kompleks ya. Kompleks ya. Okay. Tadi ya selain kurma gitu. Kalau di kita kalau misalnya kurma memang musimnya pas Ramadan nih, bentar lagi ya. Bentar lagi nih. Segala kurma keluar ya. Iya betul. Tapi yang paling bagus tadi kurma ajwa. Ajwa yang disunahkan Rasulullah ajwa 7 butir. Okay. Tapi ternyata pada saat Rasulullah berpuasa, Rasulullah tidak mengkonsumsi ajwa. Justru Justru pada saat buka puasa, yang pertama berbukalah dengan rutob. Apa tuh? Jenis kurma muda. Kurma yang masih muda. Jadi kurma yang betul-betul konsistensinya masih basah. Kurma basah ya. Kalau di sini kan kita udah dapatnya kurma yang sudah ini ya, kering ya, gitu kan. Kurma, tapi ada juga rutob. Nanti cari beberapa soalnya udah ada kurma rutob gitu. Jadi dia masih fresh, warnanya agak kuning-kuning. Rasanya mungkin tidak semanis kurma yang biasa kita makan ya. Betul. Jadi karbohidrat kompleksnya nanti bisa ambil dari rutob. Kemudian jika tidak ada rutob, berbukalah dengan tamar. Apa tuh, Dok? Tamar itu tadi kurma kering. Oke, tidak harus dengan jenis ajwa apa saja boleh ya. Jadi karbohidratnya diambil dari kurma itu. Kalau kita kan biasanya nasi ya, kalau ada mie ditambah mie gitu. Betul. Kentang goreng gitu kan. Apalagi nasi sama mie ya. Kan? Karbo plus karbo. Sama karbo. Nasi sama perkedel kentang, karbo lagi juga, karbo plus karbo. Ya, jadi di zaman sekarang karbohidrat kompleksnya selain kurma apa? Kita pilih beras merah. Beras merah lebih sehat ya. Biarpun kalau kita terus-terusan makan kurma mungkin ini ya
ada bosennya, mungkin variasi dengan tadi roti ya. Rotinya tadi roti yang asli tidak ada pengawet, masih ada nggak zaman sekarang? Mungkin sih kalau Miss Tina lihat zaman now itu ada lebih ke kayak seperti roti gandum mungkin ya dok ya? Ya, Atau tapi dengan gandumnya betul-betul yang ini, Miss Tina, apa yang betul-betul tidak ada pengembangnya. Jadi oke. dilihat, dicari Berarti sekarang disebut juga makanan-makanan organik biasanya ya. iya, betul. Sekarang kalau yang udah lebih aware dengan makanan organik atau plant based gitu kan udah banyak ya toko-tokonya juga ya. Betul. Itu lebih bagus sebenarnya untuk di tubuh kita Betul, ya. karena tidak ada pengawet ya. Betul, dan itu Pengembang juga. biasanya sih dibuatnya juga fresh ya. Ya, betul. Tidak diberlama-lamakan ya. Betul sekali ya. Jadi Siap. itu karbohidrat bisa dari roti, kemudian tadi beras merah, tapi kalau Rasulullah ngambilnya roti dan tadi kurma karbohidratnya ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau protein memang tidak ada hanya beberapa hadis dan kita mengatakan bahwa Rasulullah menyukai kambing. Oh kambing. Jadi Aduh, bukan kalau di sapi. sini kambing agak sulit nyari kambing ya. Paling banyak itu ayam. Kecuali Idul Adha ya. Kecuali Idul Adha itu banyak kambingnya. Ya, kambing kalau proteinnya. Karena pada sunnahnya juga Rasulullah pada saat mengkonsumsi kambing atau berupa kambing itu dia akan ada sayuran atau timun ya. Kalau timun di sana itu. Jadi ada timunnya seperti itu. Kalau kita acar jadinya ya. Acar mungkin aduh seger banget sih dok. Ini kalau dokter udah makan siang kan? Lagi puasa ya? Lagi puasa sunnah nih dokternya. Oke deh. Mungkin juga yang sedang nonton di rumah juga baru makan siang gitu kan ya dok ya. Ingat-ingat lagi nih tadi untuk di piringnya proteinnya jangan lupa, jangan banyak-banyak, jangan pilih terlalu banyak. Ya, jadi satu aja proteinnya. Satu aja pilih, setiap Satu hari saja. satu aja. Ya. Apalagi nih dok, selain protein, karbohidrat juga apalagi nih dok yang harus kita perhatikan. Ya, kemudian minyak sehat ya. Oh iya, ini Apa penting tadi? banget Minyak nih, zaitun minyak ternyata. zaitun ya. Tapi kan sulit dok ya nyari di kita. Ada sebenarnya. Ada ya sebenarnya ya. Biasanya di tempat-tempat pulang apa haji atau umroh, ada yang di kaleng-kaleng itu zaitun bisa. Tapi memang harganya mungkin agak sedikit lebih Betul mahal sekali ya dibanding minyak sawit ya. sawit yang ada di supermarket minyak kelapa. yang bisa di stok setiap bulan di rumah gitu ya. Betul, betul. Kalau untuk hidup sehat kenapa enggak kita coba ya? Insya Allah. Amin. Baik, apalagi nih dok? Tadi protein, karbohidrat, kemudian minyak atau lemak mungkin ya? Ya, itu lemak sehat sudah ya. Jadi tepungnya itu tepung sehat tadi kan udah. Udah, Ya, yang intinya cukup seperti itu karena yang mineral yang baik semua udah ada di kurma tadi ya sama madu ya. Siap. Gitu. Oke, dan jangan lupa minum air putih yang banyak mungkin Oh ya dok iya ya? pasti itu Itu ya. sepertinya wajib gitu ya dok Betul ya? sekali. Kalau bisa minum air putih per 2 jam sekali. Per 2 tergantung jam berat sekali. badan. Jadi kalau berat badannya 50 kilo, itu minumnya sehari itu 2 liter. Aduh aku ini penting banget 50 kilo 2 liter ya. itu 2 liter ya. Berarti yang di atasnya? Yang di atasnya 55 kilo berarti 2,5 liter. 60 kilo berarti 3 liter 3 ya. liter. Ya, diminum per 2 jam. Per 2 jam. 2 Ini jam juga sekali. membuat kita kenyang lebih lama ya dok? Ya, dengan Betul, minum air betul. putih ya? Pada saat kita itu sesuai dengan Rasulullah juga ternyata ada cerita pada saat Rasulullah pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah makanan untukku? Aisyah lupa mungkin ya, lupa bahwa Rasulullah sudah tidak berpuasa. Aisyah hanya berkata tidak hanya air saja Rasul, tapi karena Rasulullah tidak mau menyakiti istrinya, tidak mau mengatakan bahwa saya ingin berbuka, bahwa ya baik saya akan oh ya Aisyah saya memang berpuasa hari ini katanya. Jadi Rasulullah itu bisa melakukan puasa selama 72 jam, bayangkan. Tapi Miss Tina baca tuh di salah satu artikel katanya dengan berpuasa 72 jam itu akan membuat imun sistem kita itu membaik ya dok ya? Luar biasa. Betul tidak? Luar biasa. Baru aja tadi Miss Tina baca Betul sekali. itu. Betul Jadi, ya? Betul sekali. Wow. Jadi pada saat tubuh bisa berpuasa seperti itu, apalagi sampai 72 jam. 72 jam berarti hitungnya Itu- berapa hari? Ya 72 jam itu jadi kurang lebih, Sundanya keluar ya. Nih 1 hari kan 24 jam Iya. nih. 2 hari 48 jam. Ya, kemudian 72 jam berarti 3 hari. 3 lebih, hari. ya. Wow. Ya, jadi betul-betul 3 hari bisa 3 hari berpuasa ya, seperti itu. Jadi ternyata betul dari beberapa penelitian orang pada saat bisa berpuasa sampai 72 jam dia akan mengeluarkan stem cell. Oh namanya stem cell. Ya, stem cell Apa itu tuh dok adalah- stem cell stem itu? cell itu adalah sel darah yang paling luar biasa yang dipunyakan oleh
manusia yang biasanya itu keluar pada saat bayi baru lahir. Wow, Miss langsung merinding. Ya, jadi seperti Masya kita Allah. lahir kembali gitu ya, Dok? Betul, jadi ternyata dengan kita berpuasa, penyakit-penyakit seperti kanker, kemudian ada benjolan-benjolan di tubuh, seperti itu, dia akan mengecil dengan sendiri dan sembuh dengan sendirinya pada Karena saat berpuasa. Imun sistemnya terbentuk dan Dan menghadang mengeluarkan sel-sel semua itu, penyakit-penyakit betul, kita di tubuh. Betul. Wow. Jangan jauh-jauh deh kalau dari kita bisa berpuasa kurang lebih 20 jam aja ya, atau tubuh kita berpuasa selama 20 jam, tubuh kita sebagai pembakar lemak-lemak di tubuh gitu. Secara Kadar dari gulanya. dalam Betul, gitu ya, dari Dok dalam, ya. gitu. Jadi nggak usah pakai slimming tea, nggak usah pakai. Wah, dokter jangan dong nanti kalau ada produsen yang ini Oh iya. nanti bingung. Hashtagnya salah ya. Hashtagnya. Jadi kalau jangan pakai teh pelangsing maksudnya ya, Iya. maaf ya. Ini Dok, Misina juga pernah dengar tuh ada yang namanya intermittent fasting ya. Oke, good. Itu ya, sekarang kan lagi musim banget Dok ya. Dan ternyata Ternyata memang begini ya, Rasulullah Rasulullah sudah juga udah melakukan itu. melakukannya dari jauh-jauh hari, malah ya Betul. sebelum ada penyebutan intermittent fasting itu sendiri betul, gitu betul. ya. Jadi ceritanya Rasulullah tadi ya, ceritanya pulang ke rumah karena tidak ada apa yang adanya air, Rasulullah minum, kemudian melanjut lagi puasa. Iya. Sampai lagi ke rumah yang tersisa hanya tidak ada apapun, Rasulullah minum dan melanjutkan lagi puasa. Ya tadi sampai 72. Jadi Sampai yang namanya 72. intermittent kan gitu. Iya. Jadi bisa kita minum per 2 jam per 2 jam, tapi tidak mengkonsumsi makanan apapun yang berkalori selama 72 jam. Betul. Tuh, Masya Allah ya. Jadi ternyata Rasulullah dengan berpuasa itu adalah obatnya dari segala penyakit. Ternyata itu kita bisa tidak sebelum terjadi sakit kita bisa mencegahnya terlebih dahulu ya Dok ya, Insya dengan Allah. pola pikir, pola makan juga Betul, gitu ya. betul sekali. Dan tadi juga sudah disebutkan nih ada beberapa hal yang ternyata tuh bisa loh kedokteran barat, kedokteran timur, pendekatan Islam nyatu gitu ya Dok ya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Wah, menarik nih. Ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh. Zaman now nih Dok nih. Iya Sekarang nih. kan kita jenis makanan itu udah banyak. Tuh. Udah gitu diolah dengan banyak cara gitu ya Dok ya. sekali. Dan mereka itu di dekat kita ya. Bisa kita dapatkan dengan ojek online. Kalau jauh atau enggak di depan kantor kita Betul, gitu ya. betul. Tapi ini itu kan menyebabkan kita tuh punya pola pikir yang instan, serba instan. Gampang lah, nggak usah masak, nanti aja beli gitu ya. Nah, apakah bisa nih Dok kita merubah perilaku yang pola pikir atau pola pikir instan ini mengikuti perilaku sehat ala Rasulullah? Gimana sih tips and triknya? Coba Dok. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya dimulai segala sesuatunya dari niat. Niat kita. Betul. Pertama Jadi, niat berarti ya Dok ya? Niat ya dari Niat hati nggak nih? kita, ya kan ada beberapa hadis yang mengatakan semua bermula dari niat kita untuk apa. Niat pertama kita niat untuk sehat karena Allah. Niat untuk beribadah lebih rajin lagi. Niat semuanya karena Allah, sehat untuk karena Allah, sehat untuk ketakwaan. Niatnya itu dulu, betul? Betul. Nah setelah niat baru pikirkan hal-hal yang baik, betul? Yang positif kan? Ya, saya bisa, saya mampu, gitu kan? Dari pikiran yang positif, yang baik, dia akan menghasilkan sebuah ucapan. Oke. Pikiran, kemudian ucapan pun adalah yang baik-baik, betul? Betul. Yang positif, yang keyakinan saya bisa, saya mampu, semua. Dari ucapan yang positif akan menghasilkan sebuah tindakan. Oke. Setuju ya? Dari Setuju. tindakan juga otomatis tindakan yang baik-baik positif. Jadi tidak memilih instan dong, ya harus ada proses semuanya. Betul. Biarpun lama membuatnya, tapi yakinkan ini semua karena Allah, gitu kan? Seperti itu. Kemudian dari tindakan apa? Dari tindakan berulang akan menghasilkan sebuah kebiasaan. Tuh. Tuh. Kebiasaan terus menerus akan menghasilkan sebuah sifat atau karakter seseorang. Akan menetap gitu ya. Akan menetap jadinya ya, karena dimulai dari niat. Memang tidak bisa instan juga, betul? Semuanya ada proses. Tidak mungkin menjadi 5 jika tidak dimulai dari 1, betul? Betul. Bisa karena terbiasa. Allah bisa karena Terbiasa, insya Allah. Repot-repot dikit nyiapin, nggak apa-apa ya Dok Iya, ya. betul. Mungkin kalau zaman sekarang tuh bisa meal prep ya. Preparation buat menyiapkan makanan kita tuh selama seminggu gitu kan, belanjanya hari Minggu gitu ya. Boleh. Disiapin proteinnya jangan banyak-banyak, karbonya juga jangan banyak-banyak. Iya, Masya Allah sekali ya. Diseimbangkan semuanya. Nah, ini kan bagus banget ya Dok ya. Hidup
ala Rasulullah ini ya, Alhamdulillah, sehat. insya Allah, insya Allah. Sejak kapan sih kita bisa mulai menerapkannya nih dok? Baik dari segi pola pikir, pola makan, pola perilakunya, kita bisa mulai kapan nih dok? Oke, Masya Allah. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Alhamdulillah, Mistina, mudah-mudahan Masya itu Allah, bisa pertanyaannya dijawab. luar biasa sekali. Jadi, mulai kapan sih kita memulai pola pikir? Ya. Yang pasti, pola pikir yang positif dan husnuzon itu harus kita mulai sedini mungkin. Kapan sedini mungkin? Pada saat ditiupkan pertama kali ruh. Kayak Pada saat pertama kali bayi itu atau janin itu mendengar. bahkan masih dalam perut gitu ya dok? Betul. Jadi dalam perut. Kapan itu? Antara 16 sampai 18 minggu. Oke, wow. Ya, jadi kurang lebih berapa bulan tuh? 4 bulanan mungkin ya? 4 bulanan. Makanya katanya ada cerita ada 4 bulanan lah apa ya. Karena itu selamatkan. ditiupkannya ya dok ya? Karena ditiupkan, di situ akan ditiupkan jodohnya, matinya, bahkan rezekinya ada. Ditetapkan betul, ya. ditetapkan seperti itu ya. Di yang mahfuz sudah ada tapi ditetapkan pada itu. Wallahu alam ya. Nah, pada saat itulah kita harus mau menanamkan kepada si janin adalah hal-hal yang positif, pikiran positif. Ya, kembali ditanamkan tauhid kepada Allah bahwa ayo dek, misalnya kita makan ya, makanan ini datang dari Allah, dengan makanan ini Adi tambah sehat. Ya, padahal masih di perut loh. Iya. Betul kan? Jadi betul-betul harus ditanamkan sedini mungkin. Oke. Ya, kemudian itu dari pola pikir. Dari pola makan saja begitu bayi lahir, ada acara cukur rambut, betul? Ya, cukur rambut betul. Nah, cukur rambut, gunting rambut, yang ditimbang ya berapa beratnya. Kemudian pertama kali yang dirasa ke dalam mulut si bayi atau si janin itu adalah pelepah kurma, betul? Ada namanya taknik sunnahnya. Oke. Namanya kurma itu jadi betul-betul makanan yang pertama kali harus diperkenalkan kepada bayi itu sendiri. Sebelum air susu ibu? Oh, air susu udah. Air susu udah. Oh, makanan pertama ya, pertama. MPASI mungkin zaman Ya, sekarang gitu. bilangnya Jadi ya, begitu pendamping ASI dicukur, ya. biasanya 7 harian ya, kalau 7 hari. Jadi si pelepah kurma itu dikunyah lembut oleh orang tuanya biasanya, kemudian dikeluarkan sedikit, kemudian dimasukkan ke mulut si bayi itu. Jadi tapi ingat, tapi ibunya memang ayahnya harus sehat ya mulutnya ya. Iya, khawatir membawa penyakit. kalau zaman sekarang droplet. Ya gitu, droplet ya, betul-betul itu secara sunnahnya begitu. Jadi kurma dimasukkan agar si bayi hanya mengunyah saja, tidak sampai ditelan, dirasa aja. Kemudian setelah itu dikeluarkan lagi. Jadi kurma adalah makanan pertama kali yang dicoba kepada bayi itu sendiri. Itu coba bayangkan. Jadi sebenarnya Rasulullah pola makan Rasulullah itu sudah ada di sekitar kita sebenarnya gitu ya. Seperti itu dari pola makannya. Sekarang dari pola perilakunya nih, karena ke sosial ternyata berpengaruh ya dok ya. Iya betul sekali. Kita udah pola pikirnya udah positif, udah bagus nih. Pola makannya udah kita atur nih. Betul. Ternyata pola perilaku juga berpengaruh gitu Betul ya. sekali. Apa nih dok yang berpengaruh nih dari pola perilaku kita untuk kesehatan kita? Masya Allah. Jadi ada beberapa buku dan di hadis riwayat juga mengatakan bahwa Rasulullah itu perilakunya bertemu dengan siapapun beliau mengucapkan salam. Wow, karena mendoakan ya dok. Betul sekali. Dengan siapapun ya. gitu. Betul. Jadi pada saat kita bisa mendoakan, membuat diri kita bahagia, pada saat kita bahagia ada hormon yang keluar lagi. Yang tadi tuh. Beda lagi nih hormon bahagia. Dopamin jangan-jangan. Ya, kalau dopamin yang beda lagi, positif tadi ya. Husnuzon ya. Oke. Husnuzon adalah dopamin. Oh, iya, Nah, ini kalau kita rasa cinta keluar, mencintai seseorang, memberikan salam kepada siapapun, itu ada hormon yang keluar adalah oksitosin. Oksitosin. Seperti kita wanita menyusui anak, itu akan keluar oksitosin. Rasa cinta kepada anak. Iya. Jadi betul-betul pada saat sosial kita bagus, selalu memberi salam kepada orang yang kita cintai, baik lewat WA atau ketemu langsung ya. Kita mengucapkan Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul. Itu akan menebar kebaikan, menebar rasa cinta di dalam diri kita, betul. Dan hormon cinta itu keluar, yaitu tadi oksitosin. Wow. Masya Allah ya, Masya Allah sekali. ini penjelasannya sungguh ini ya dok ya, kedokteran barat tetapi dengan pendekatan Islam ya. Insya Allah, insya Allah. Betul tadi pola pikir, pola makan juga pola perilakunya. Perilakunya. Oke deh, yang terakhir deh dok, gimana di mana tempat terbaik melakukannya
mungkin lebih tepatnya seperti apa gitu. Ya, yang pastinya ya, Miss Tina, tempat terbaik adalah seorang anak adalah di rumah. Betul. Dan Betul. jadikan seorang ibu itu adalah madrasah terbaik di rumah. Betul? Madrasah Betul pertama. sekali. Jadi otomatis kita perempuan kemudian akan menjadi calon ibu, mungkin Sudah dua, Oh, sudah? Dok. Masya Allah, keringan kita tinggali. Ternyata tidak terlihat ya, Miss. Dokter suka gitu. Alhamdulillah. Jadi itu akan menjadikan contoh pertama kali anak. Wah, Ya, jadi dimulai di rumah, keluarga kita sendiri. Ya. Maaf, di rumah, diri kita sendiri dulu, keluarga maupun lingkungan yang banyak. utamanya keluarga inti Betul, kita ya. keluarga inti dulu. Intinya untuk memberikan pengasuhan yang baik, memberikan pola pikir yang baik, pola makan yang baik, pola perilaku yang baik, itu bisa dimulai dari seorang ibu ya. Ya, Sebagai madrasah pertama anak-anak, dan juga mungkin ayah juga sebagai teladan gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Siap, oke Dewa. Sepertinya nih Dok, Miss Tina masih ingin tanya-tanya yang lain sama dokter. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan yang lain ya, sahabat Assalam juga sahabat Islami, untuk membahas mengenai bagaimana sih sehat secara Islami. Mungkin nanti di kemudian hari ada pertanyaan yang akan menuju ke judul-judul yang lain nih, boleh Insya Allah, sahabat insya Allah. Assalam, sahabat Islami, untuk memberikan chatnya di YouTube kami di channel Assalam TV ID. Boleh mangga, mau judul apa nih nanti dengan Dokter Yane nih mengenai Insya Allah. kesehatan Islami, nanti dilayangkan ke Assalam TV ID. Insya Allah kita akan bertemu lagi di judul-judul yang lainnya, tentunya yang bermanfaat untuk sahabat Assalam juga sahabat Islami semua di rumah. Dokter, akhir kata nih, Miss Tina ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih untuk pemaparannya dan juga tadi tips and triknya. Mudah-mudahan jika belum dicatat nih bisa dilihat kembali di channel kami di Assalam TV ID. Jangan lupa di subscribe, komen dan juga like, dan juga dibagikan ke semua keluarga yang membutuhkan info yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Yana. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Yana. Mungkin ada closing statement dari Dokter Yana yang ingin disampaikan kepada sahabat Assalam semua? Iya, insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sehat itu memang mahal, namun sakit lebih mahal. Maka beralihlah pelan-pelan hidup kita menjadi hidup sehat. Rasulullah SAW, insya Allah berkah dan barokah dan Allah ridho. Itu aja mungkin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dokter Yana. Terima kasih sahabat Assalam semua di rumah. Sampai bertemu lagi di acara kita yang lainnya. Akhir kata dari Miss Tina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.